Bapak Ibu Saudara, hari ini judulnya adalah Out of the Mud atau bahasa Indonesianya keluar dari lumpur. Kita bicara lumpur, saya mendapatkan inspirasi judul ini dari sebuah kisah sebenarnya. Kalau kisah Alkitabnya ada Bapak Ibu Saudara, tentang anak bungsu dan anak sulung. Di mana nanti kita akan bahas dia akhirnya terjebak karena keputusan-keputusannya yang salah, karena pilihan-pilihan yang salah. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya juga punya satu cerita terjebak di dalam lumpur. Karena ya sama, keinginan, rasa penasaran, apalagi rasa pengen membahagiakan diri, pengen mencoba sesuatu. Satu kali Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sudah berjemaat cukup lama di sini, Bapak Gembala ini dulu punya mobil tua, warnanya hijau, saya masih ingat. Mobilnya Jeep besar, mobil Land Cruiser tapi tahunnya lawas. Wah, mobil itu kan memang didesain untuk menerjang medan-medan yang tidak biasanya atau off-road. Karena apa? Mobil itu 4x4, wah bisa masuk ke tanah-tanah dan segala macam. Satu kali saya waktu itu masih kuliah, saya sama Patrick, kami masih kuliah di Semarang. Dan satu kali Bapak Ibu Saudara, Bapak ini bilang ini mobilnya yang lain lagi di bengkel atau gimana, udah bawa aja ini. Wah tapi ini mobil gede banget, parkirnya susah apa. Ya sudahlah gak apa-apa karena adanya ini ya udah kita naik ini. Satu kali Bapak Ibu Saudara, mobil itu rencananya mau dijual. Waduh, mau dijual padahal ternyata saya naik ini sudah cocok nih, kok kayaknya enak gitu. Muncullah sebuah pemikiran, rasa penasaran. Wah punya mobil kayak gini tapi nggak pernah dites. Kita cari lumpur. Wah ini sama kayak si bungsu. Dia hidup dengan orang tua, dengan bapaknya, dia hidup di tempat bapaknya. Dia memutuskan untuk keluar. Menjual bagiannya dan dia memutuskan untuk keluar untuk mencoba hal-hal yang menurut dia untuk membahagiakan kedagingannya. Ya sama, rasa penasaran ini Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya kalau mau mencoba sendirian jujur deg-degan. Nanti kalau ada apa-apa saya enggak ada temannya. Saya ajaklah si Patrick ini, sepupu saya. Pat, ayo ikut aku. Kemana kok? Biasa kita cari makan. Oh iya oke. Pergilah kita cari makan. Setelah cari makan saya itu sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Ada satu titik, sekarang sudah dibangun di sana, sudah dipaving, sudah bagus. Tapi dulu itu ada satu titik dia di dekat kali di Tanah Mas di Semarang. Di dekat kalinya itu tanah-tanah yang kalau hujan itu tanahnya jadi lumpur dan campur sama mungkin air rob dari sungai apa segala macam. Itu jadi medan off-road. Kenapa saya tahu? Karena sering lewat daerah sana. Satu kali malam-malam sepi, selesai makan kenyang, Patrick saya jebak, saya ajak ke sana Bapak Ibu Saudara. Dan dia bingung, loh kok mau ngapain katanya? Yo, kilo Pat, jari ini papa motornya meh didol loh, tak jajali sik. Wah
Ini Bapak Ibu Saudara, saya coba 4 WD. Ternyata bisa melewati. Wah, lumpur-lumpur semua. Wah. 1 titik. Jalan. Wah, masih penasaran, coba lagi. Nyebrang-nyebrang tok. Cuma nyebrang-nyebrang tok. Udah. 1 titik di tengah-tengah berhentilah saya. Masih penasaran, pengen nyoba. Dan apa yang terjadi ketika berhenti Bapak Ibu Saudara? Digas lagi. Mobilnya hanya jalan di tempat. Stuck di lumpur. Terjebak di lumpur. Semakin digas, semakin mendelebannya. Tidak ada grip. Mulai. Ini gimana? Keringat dingin mulai keluar. Patrick sudah pegangan, dia sudah takut, tambah terjebak, dia tambah bingung. Wah, itu mulai satu posisi ini saya sudah berpikir, waduh, ini gimana? Kalau saya ngomong nanti ketahuan, nanti dimarahin enggak? Kalau saya minta tolong orang, minta tolong siapa ya? Malam-malam. Dan itu daerahnya sepi, jarang orang lewat, makanya saya berani gurun jalan di situ. Waduh, terus gimana? Kita terjebak di dalam lumpur. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mencoba segala cara. Ya sudah, kalau gitu ini kan 4 WD kan ada yang giginya diganti yang kekuatannya lebih besar. Ya sudah, tak coba. Cuman berjalan sedikit. Enggak maju-maju. Terjebaklah kami di sana. Lalu dengan segala cara aku mencoba. Ya udah mundur, maju, mundur, kanan, kiri semua. Akhirnya terlepaslah dari jebakan lumpur itu. Dan akhirnya kami merasa sangat lega. Puji Tuhan. Kami pulang, keringetan gak karu-karuan. Sudah sampai rumah saya bilang, Patrick, kita tidak boleh ngomong siapa-siapa akan apa yang terjadi hari ini. Setelah ini aku cuci semua mobil, kita diam saja. Tolong dikip. Jadi kami malam itu serba salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kami takut, tapi kami terjebak, tapi kami juga merasakan bahwa wah puji Tuhan akhirnya kami lepas dari lumpur. Bapak Ibu Saudara, perasaan ketika kita terjebak di dalam lumpur itu seringkali sama. Mungkin karena kesalahan kita sendiri, nafsu kita sendiri apalagi. Yang membawa kita akhirnya terjebak di dalam lumpur ini. Bahkan ada orang-orang yang betah. Tidak mau keluar dari lumpur ada. Kejadian pasti banyak. Nah, kita buka ayatnya. Ini tentang si bungsu. Kenapa kok tentang si bungsu? Kita berpikir bahwa kan itu ayat perumpamaan kan untuk anak bungsu, kita kan anak sulung. Jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendengarkan kesaksian anak bungsu yang sudah bertobat, yang didatangi Tuhan, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, percayalah. Iman yang dibangun setiap hari, perjuangan mereka. Jangan sampai kita menjadi tertinggal. Jangan sampai kita menjadi yang terbelakang. Berbahaya. Lukas 15 ayat 15-16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia terjebak di situ. Nanti kita akan bahas, dia terjebak karena apa?
karena keinginannya, karena kedagingannya, yang sebenarnya itu adalah sebuah keputusan yang dia bisa buat. It's a choice, itu keputusan. Sama ketika aku mengikuti rasa penasaranku atau pengen memuaskan rasa penasaran ini untuk mencoba. Yang bikin kami terjebak di dalam lumpur selama sekian menit, mungkin sekian puluh menit. Rupanya Bapak Ibu Saudara itu sama. Si bungsu dia terjebak di situ, dia kelaparan dan dia berkata, berikan aku makan. Aku ngurusin babi gak apa-apa deh. Bahkan mungkin dia berkata, aku tak jadi babinya deh, anggap aku babi tapi aku kasih makan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara. Dia mengemis sedemikian rupa. Lukas 15, kita baca yang sebelumnya, ayat 11 sampai 14. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Membagi-bagikan harta ya, berarti kan dia bukan hanya membagi pada si bungsu. Tapi dia membagi-bagikan, bungsu sulung dapat. Tapi si bungsu keputusannya apa? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, pergi ke negeri yang jauh, dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Di sini memboroskan harta, berfoya-foya, berbicara keinginan daging, nafsu, berbicara sesuatu yang duniawi. Dia mengikuti apa yang diingini dari dagingnya. Galatia 5 ayat 16-17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ketika kita mulai hanya mau mengikuti keinginan daging, roh kita akan pasti lemah otomatis. Yang harusnya kita ini kasih makan roh kita, bangkitkan roh kita. Amin. Kapan hari saya nonton salah satu video singkat di sosial media. Ada orang bertanya pada satu hamba Tuhan, Pak, kenapa sih harus baca Alkitab? Saya baca Alkitab tuh gak mudeng. Jawabannya simpel Bapak Ibu Saudara. Apakah setiap kali Bapak Ibu Saudara makan makanan yang sudah dimasak, yang sudah jadi bentuknya roti atau apa, apakah Bapak Ibu Saudara tahu sebenarnya cara pembuatannya seperti apa, gizinya apa aja, kadar gulanya berapa, proteinnya ada enggak, ada vitaminnya enggak? Enggak tahu kan, tidak selalu tahu kan. Tapi ya saudara makan karena apa? Tubuh saudara butuh. Sama, ketika kita makan makanan rohani, kenapa? Ya karena roh kita butuh. Tapi posisinya si bungsu, dia punya segala pilihan tapi dia memilih untuk mengikuti kedagingannya. Yang akhirnya dia berfoya-foya. Padahal itu sesuatu faktor yang dia bisa kontrol. Ada satu faktor lain yang dia tidak bisa kontrol, ada ayatnya. Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ada faktor yang sebenarnya dia bisa kontrol, ada sebuah pilihan kehidupan, tapi dia tetap memilih kedagingan, plus ditambah faktor dia ketemu
sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Muncul kelaparan di negeri itu. Hancurlah hidupnya. Sama Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak faktor yang kita tidak bisa kontrol di dalam hidup ini. Betul? Betul? Kita bisa kontrol apa sih? Diri kita. Apalagi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita gak bisa kontrol yang lain. Orang lain, kondisi, keadaan, apalagi bencana. Kita gak bisa tahu. Betul kita bisa berdoa untuk itu. Tapi kita gak bisa kontrol. Inilah kenapa Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengikuti kedagingan. Jangan kita stuck di dalam lumpur. Kalau kita sudah mengikuti kedagingan, kita sudah kecemplung, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di faktor yang kita tidak bisa kontrol, maka hancurlah dan jatuhlah seperti si bungsu. Oke, nah sekarang kita akan belajar sama-sama. Ini adalah hal yang perlu kita waspadai, yang menahan kita di dalam lumpur. Tentunya adalah berbicara mengenai kedagingan. Yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu Saudara ketika Purim, bahwa Haman sendiri itu dia ini dikatakan orang yang kalau bahasa Inggrisnya stuck to self. Stuck itu apa? Dia terjebak, dia terperangkap, dia terfokus kepadanya dirinya sendiri. Stuck to self. Makanya Haman ini punya 10 anak. Anaknya dikasih nama yang sesuai dengan apa? Dengan dirinya. 10 nama anaknya ada kata-kata self di dalam bahasa Persianya. Dan itu adalah spirit-spirit yang Haman sebenarnya tanamkan. Nanti kita akan belajar kenapa kok Esther nih sampai harus minta bahwa disulakan ini 10 anaknya Haman. Nah di dalam bahasa Inggrisnya itu Esther bilang kepada raja, then Esther said, if it pleases the king, let it be granted to the Jews who are in Susan to do again tomorrow according to today's decree, and let Haman's 10 sons be hanged on the gallows. Dan biarkan 10 anak Haman ini disulakan hang on the gallows. Apa sih yang membuat Esther ini meminta? Dalam bahasa aslinya, Ibraninya, hang on the gallows di kitab Esther menggunakan kata pohon. Kenapa? Ketika itu Haman mempersiapkan 1 tiang untuk menyulakan Mordekai, yang akhirnya Haman terjadi pembalikan keadaan, Haman disulakan di situ. Tapi kenapa Esther minta kepada raja? Ini 10 ini harus juga disulakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dan itu harus dilakukan kalau menurut bahasanya di pohon, tree. Kan itu sesuatu yang keji. Wah ini sudah dikalahkan, masih harus digantung di pohon. Dipertontonkan di publik. Kok Esther seperti itu ya? Saya baca beberapa artikel, ada orang-orang yang berargumentasi, tapi akhirnya mereka sepakat dengan sebuah jawaban bahwa itu bisa menjadi sebenarnya sebuah peringatan. Warning kepada siapa? Kepada setiap orang yang mencoba untuk memusuhi, untuk melakukan hal-hal tindak-tindakan kejahatan terhadap bangsa Israel, bangsa Yahudi di waktu itu. Jadi itu adalah sebuah statement yang Esther gunakan. Karena apa?
Karena kebalikannya dengan Haman. Haman ini stuck to himself. Penuh dengan kedagingan, dengan dirinya sendiri. Esther ini berjuang untuk bangsanya, untuk orang lain. Esther ini puasa. Puasa itu Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita sering mendengar sebuah kata-kata yang berkata, yuk kita puasa yuk bayar harga. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bayarlah semati-matinya, gak akan bisa membayar apapun di hadapan Tuhan. Kalau motivasi kita bayar harga itu gak ada nilainya di hadapan Tuhan, paham? Karena apa? Karena dia sudah menebus semuanya. Kita mau bayar apa lagi? Ini sebuah paradigma yang harus dirubah. Terus gimana maksudnya? Kalau kita berpuasa, kita berpuasa ini tujuannya sama seperti Esther. Esther tahu siapa musuhnya. Stuck to self, kedagingan. Makanya Esther puasa. Kenapa? Potong kikis semua kedagingannya. Esther tahu, aku potong semua kedagingan untuk aku bisa menang melawan Haman yang full dengan fokusnya dirinya sendiri. Dia potong semuanya. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau, Tuhan aku mau puasa Tuhan. Puasa zaman sekarang tidak cuman puasa makan Bapak Ibu Saudara. Ketika kami berdoa untuk nama anak kami berpuasa. Tapi karena PR istri saya, Bu, ibu minimal harus naik 12 kilo, minimal. Kata dokter, jadi saya bilang, aku aja yang puasa makan, kamu silahkan berdoa puasa yang lain. Diambil puasa sosial media. Itu contoh-contoh bahwa memang ini bukan sedang membayar harga, tapi sedang mengikis kedagingan. Segitunya Tuhan minta potong. Belum baca Alkitabnya, belum saat teduhnya, itu cara motongnya. Soalnya kalau kita mau ngomong, kita mau bayar nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dengan apapun itu. Amin. Tuhan kita sudah tebus. Amin. Amin. Dia mau kok kasih ke kita semua. Hanya apa? Kembali. Kedagingan itu yang menghalangi. Tuhan tuh mau kasih karunia Roh Kudus nih jebret. Tiba-tiba saudara penuh karunia, doain orang sembuh. Bisa, bisa. Tapi kedaginganmu terlalu kuat. Gak bisa Tuhan kasih. Kayak gitu. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya. Esther 9 ayat 5 sampai 7 dan 9-10. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang. Nah, membunuh dan membinasakannya mereka. Berbuat sekedar hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Parmasta, Arisai, Aridai dan Waisata. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata. Seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Tiap anak Haman ini mengandung kata-kata dalam bahasa Persia yang artinya self atau diri. Kita akan lihat dan kita sama-sama percaya, kita balikkan keadaan supaya spirit Haman ini tidak ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Supaya kita bisa bangkit dari segala lumpur yang mencoba untuk menahan diri kita. Yang pertama adalah Dalfon yang berartinya bahasa Inggrisnya ini weeping self atau self pity atau spirit yang mengasihani diri. Ketika kita terjebak, ketika kita terpuruk, yang terjadi adalah kita mengasihani diri. Aduh, aku memang gini. Aku kok dilahirkan ngapa ya? Wah aku udah gak bisa lah, aku mau menyerah saja, mengasihani diri. Masuklah intimidasi si jahat. Itu pasti salahnya ini, salahnya itu. Oh ini salahnya kamu. 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 Ini salahnya ka
Oh ini kamu karena kayak gini, itu semua mengasihani diri. Sedangkan pembalikan keadaannya kita semua percaya bangkit dari keterpurukan. Amin. Terangmu sudah datang, katakan kanan kiri, terangmu sudah datang. Bangkit dan karena terangmu sudah datang. Yang berikutnya aspata atau yang berarti self-sufficient. Spirit Haman yang berikutnya mencukupkan diri. Dia hanya pentingkan bahwa dirinya cukup. Dia hanya butuhkan dirinya cukup. Sedangkan Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kita percaya ada pembalikan keadaan. Kita belajar memperdulikan orang lain. Kita belajar untuk melihat dari cara pandang Tuhan. Bukan hanya cara pandang kita tentang apa yang kita lagi. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah berjemaat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mungkin bahkan sudah pelayanan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau rupanya sepertinya kok Tuhan, rasanya kok Tuhan tidak buat apa-apa ya di hidupku ya. Jangan-jangan kita stuck to self. Jangan-jangan karena kita hanya berfokus untuk mencukupkan diri, akhirnya kita stuck seperti Haman. Yang berikutnya, porata atau artinya generous self atau self-indulgent. Generous self, generous itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara orang yang bermurah hati. Tapi kalau Haman beda, dia hanya bermurah hati pada dirinya sendiri. Dia hanya puaskan nafsunya dirinya sendiri. Self-indulgent. Kita percaya, kita lakukan pembalikan, kita doakan ada pembalikan keadaan. Kita jadi orang-orang yang berfokus untuk mengerjakan kehendak Bapa. Makananku ialah mengerjakan kehendak Bapa. Adalia, ini adalah spirit weak self atau humble self. Ini kerendahan hati yang palsu. Ternyata Haman ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca artikelnya, Haman ini lucu katanya dia itu menyombongkan diri kepada orang-orang bahwa dia ini rendah hati. Kan kebalik ya, lucu ya. Rendah hati tapi kok ngomong-ngomong, kan kayak gitu. Rendah hati mah rendah hati aja lah, nanti biar orang yang menilai, biar Tuhan yang menilai. Tapi kalau Haman beda. Dan dia weak self, dia pura-pura bahwa dia ini lemah. Bahwa aduh aku tuh lemah, aku tuh kalau orang zaman sekarang bahasanya play victim ya. Pura-pura dia itu korbannya. Ini yang Haman lakukan. Tapi kita percaya pembalikan keadaan. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, bukan dengan kepalsuan, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari apa yang orang katakan, apa yang orang bilang, tapi apa yang Tuhan nilai sikap hati kita. Itu adalah yang terutama. Amin. Aridata yang berarti strong self atau self-assertive, dia merasa dirinya kuat, dia merasa terlalu percaya diri. Sehingga dia tidak membutuhkan orang lain ataupun Tuhan. Sedangkan pembalikan keadaan kita percaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita punya kerendahan hati yang sesungguhnya. Kita merasa Tuhan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kami capai, apapun yang kami lakukan, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena apa? Karena kita lakukan itu karena Tuhan yang kasih dulu. Tuhan kasih dulu anugerah, kasih setia, cukup bagi kita. Next itu parmasta yang berikutnya. Atau self ambition, ambisi diri. Haman ini penuh dengan ambisi. Jadi ibaratnya kalau Haman itu kemana-mana jalan itu bawa peso. Jadi dia kalau ketemu orang, ketemu raja tahu dia punya agenda. Nah ini berbahaya Bapak Ibu Saudara.
Dia punya agenda, selalu dia umpetin. Itu salah satu spirit aman. Nanti dia menginfluence. Dia menginfluence supaya akhirnya orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia kehendaki. Apa yang dia tuju, apa yang menjadi ambisinya. Sedangkan kita percaya, kita hidup, kita tangkap visi Tuhan dan kita mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Arisai artinya I am bold atau keberanian diri. Keberaniannya Haman tapi ini digunakan untuk membengkang, memberontak, melawan. Yang tadi dia tidak ada kerendahan hati yang sesungguhnya tapi dia membengkang, dia melawan. Sedangkan kita percaya kita berani untuk menghadapi tantangan, bukan berani untuk memberontak. Melawan Tuhan lebih mengerikan lagi. Memberontak melawan pemimpin aja sudah mengerikan, apalagi melawan Tuhan. Sedangkan Haman kayak gitu. Yang berikutnya adalah Aridai. Ini merasa diri superior. Kita percaya kita rendah hati. Kita punya penundukan diri. Kita bangkitkan iman supaya kita ini tidak melihat segala sesuatu ini kemampuan kita. Tapi ini iman yang dari Tuhan, itu membuat kita sadar. Self-righteous atau kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri Bapak Ibu Saudara seringkali kita terbentuk menjadi pilar-pilar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan seringkali itu pengen menghancurkan kebenaran diri sendiri kita. Cuman kalau kita masih bersikeras dan menahan, tidak memberikan ruang untuk Tuhan bekerja, kapan kita akan menang? Padahal kita percaya sama Tuhan, kita pakai iman, bukan pakai sepenuhnya logika, bukan melihat kenyataan, tapi kita pakai iman. Parsandata yang terakhir yang berarti curious self atau I am curious. Rasa penasaran, rasa kepo. Nah ini ternyata berbahaya. Bapak Ibu Saudara, kepo itu kalau penasaran dalam hal yang baik itu bagus. Dulu saya waktu kecil saya ingat, saya saking penasaran nih masih kecil. TV ini kok bisa ada orangnya ya, kok bisa nyala ya, kok bisa ada gambarnya ya. Karena masih kecil, saya tarik TV-nya. Saya pengen lihat belakangnya. Jatuhlah TV-nya. Padahal saudara tahu ya, zaman dulu TV-nya tuh kotak gede. Untungnya saya enggak apa-apa. Tapi itu rasa penasaran yang dimiliki yang untuk sebuah pengetahuan, untuk sebuah knowledge. Tapi penasaran yang berbahaya adalah penasaran yang saya lakukan. Woi ini mobil beneran bisa enggak ya? Woi ini coba-coba ini masuk lumpur. Apalagi kalau kita penasaran tentang orang lain, tentang gosip-gosip yang panas. Loh Bapak Ibu Saudara, mendapatkan info itu ada tanggung jawabnya loh. Di Alkitab dikatakan tahu banyak dituntut banyak. Ayo. Jadi saudara semakin gosip, semakin kepo sama orang lain, keluarga orang lain, ya silahkan. Setannya datang nanti nuntut. Ayo kamu ngepoin ini ngapain? Hah? Kamu doain enggak? Ngomongin nyebar ke orang lain. Sedangkan Bapak Ibu Saudara ketika kita sama-sama yuk, banyak orang mungkin butuh untuk keluar dari lumpur. Tapi ketika orang-orang itu mulai membuka dirinya, tapi ketika kita mendengar itu kita bukannya bantu nolong, orang-orang itu trustnya bisa hilang. Kenapa sih trust issue terjadi? Ya ini karena terlalu banyak yang kepo. Kepo tok tapi tidak ngapa-ngapain. Nah itu yang bahaya.
Kalau kita kepo, lakukanlah sesuai dengan bagian kita. Jangan ekstrim kepo, bahaya Bapak Ibu Saudara. Balikan keadaan, tidak suka gosip, membandingkan, toksik, iri hati, persaingan. Ini bahaya. Zaman sekarang, zaman dulu mungkin gak ada bahasa toksik ya. Tapi Haman ini pasti orang yang paling toksik. Dia mengiri, dia membanding-bandingkan, dia ngadu domba, wah semua. Dia bermuka dua, dia ke ini ngomong, oh baik ke sini, baik ke sini. Ini Haman. Yang dilakukan oleh Haman. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bawa. Amin. Kita buang jauh-jauh. Amin. Karena pembalikan keadaan sudah terjadi. Amin. Oke, bagaimana kita bangkit dan kembali kepada Bapa? Yang pertama adalah menyadari. Lukas 15 ayat 17-18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Menyadari, memang menyadari bahwa kita sedang terjebak bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita susah. Tapi Tuhan juga bisa pakai hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau gak ada kelaparan, si bungsu belum tentu pulang. Dia bisa mencoba segala cara. Dengan harta yang ada, harta yang tersisa mungkin. Dengan teman-teman yang dia. Tapi tambah kelaparan, mau gak mau dia harus pulang. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Saudara jatuh kelaparan dulu baru kita mau sadar. Tapi kita tahu Tuhan ini bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai pemimpin. Tuhan bisa pakai saudara sesama, teman. Tuhan bisa pakai itu semua untuk sebagai tanda. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Atau mungkin ada kejadian-kejadian di luar yang kita duga yang ternyata Tuhan berbicara melalui hal itu. Membuat kita sadar. Dan yang penting adalah memilih komunitas pertemanan yang tepat. Membuka diri dan berani jujur. Nah makanya tadi pantangannya adalah gosip. Pantangannya adalah bebal. Maksudnya gimana? Kalau kita sudah ada orang yang sudah membuka diri. Sudah mau cerita apa adanya, ini kejatuhan yang aku alami. Begitu dia cerita kejatuhan yang dialami, dia malah dihakimi. Jadilah sebuah kepahitan, kekecewaan. Oke, yang berikutnya adalah ganti pakaian. Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pakaian ini adalah tanda identitas. Tuhan mau kasih pakaian yang baru, jubah yang baru berbicara tentang identitas. Halo, sadar kamu ini adalah anak raja. Ayo ngomong kanan kiri, kita anak raja. Amin. Kita anak raja. Tapi pada prakteknya kita ini perlu memaksa diri untuk menerima identitas itu. Kita harus terima, kita harus percaya bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Sedangkan kalau kita sedang dalam posisi stuck di dalam lumpur, seringkali kita merasa bahwa kita ini minder. Aduh Tuhan, enggak Tuhan lah, aku udah terlalu banyak dosa. Duh aku enggak beranilah datang komsel nanti aku, aduh apa ya kata orang-orang. Datang ke gereja apalagi, apa ya kata orang-orang.
Jangankan itu ikut pelayanan, aduh gak mungkin lah aku pelayanan, aku kayak gini. Aku orangnya tertutup, aku gak bisa ngomong sama orang, aku orangnya memang gini, memang gini. Yang nomor 3, masuk dalam pesta Bapa. Lukas 15, 22-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, ini bicara bagaimana masuk ke dalam pesta. Ini adalah suasana hati Bapa, mengikuti hati Bapa, berada di dalam sukacitanya, dalam kebahagiaannya. Penuaian, kalau kita bicara penuaian, pesta kebahagiaan, prakteknya ini kita harus tertanam, kita harus masuk dalam pelayanan. Kenapa? Banyak orang Bapak Ibu Saudara yang takut pelayanan. Takutnya karena apa? Karena aduh, aku pelayanan kecentok terus kok. Mesti kepentok terus kok. Sama orang ini, sama orang ini, sama orang ini. Itu orang-orang toksik bahaya. Seperti Haman. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Jangan kita jadi toksik di dalam sebuah komunitas, apalagi sebuah pelayanan. Kita potong sama-sama. Dan banyak orang mau pelayanan merasa bahwa aduh aku tidak layak lah. Aku siapa? Sama. Nanti spirit Haman juga mengasihani diri. Kita mau mendengarkan kesaksian dari salah satu teman kami. Ketika bulan lalu kami ada meeting di multimedia. Sangat banyak masalah teknis sejujurnya. Waduh ini teknis, ini macam-macam. Apalagi kami ditinggalkan oleh saudara kami almarhum Koferdian. Ternyata itu banyak teknis yang sampai sekarang itu masalah networkingnya itu membingungkan dan kami banyak yang tidak bisa menemukan solusinya. Tapi sebelum meeting itu saya ngobrol dengan salah satu teman kami. Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, oke, saya paham. Ternyata Tuhan mau berbicara yang beda. Dan saya percaya Tuhan mau bicara ini kepada setiap divisi pelayanan semua. Yaitu apa? Masalah hati. Teknis perlu. Kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk melayani. Betul, teknis perlu. Saya bilang ke anak-anak MM, kalau tidak ada pelayanan multimedia, saya tahu kalian gak kelihatan di depan. Ya, gantengmu kayak Pak Nugi ki ora ketok ning kene memang, ya. Tapi kalau gak ada kalian, gantengnya Pak Nugi ra ono sing nonton. Betul? Percuma, ya. Gitu. Jadi saya bilang ke anak-anak MM, kalian ini sama. Tidak lebih, maksudnya bukan terus tidak diperhitungkan atau apa, kalian ini sama pentingnya. Bahkan orang-orang yang mau nonton, yang tidak bisa hadir atau yang di luar kota, di luar negeri, itu bergantung dengan kalian, aku bilang kayak gitu. Jadi ayo semangat. Dan ketika kami meeting, kami berbicara soal hati. Di akhir meeting saya buka, yuk teman-teman, aku pengen dengar sharing kalian tentang pelayanan. Sebenarnya kalau suruh kesaksian pasti banyak, kesaksiannya semua bagus-bagus kok. Saya dengarkan sangat diberkati malah. Bahwa justru di dalam memaksa diri memasuki pelayanan, dibentuk, ditempa sedemikian rupa, tapi ternyata Tuhan pakai itu untuk memulihkan. Amin. Boleh? Saya minta dengan hormat Mas Andi untuk kesaksian. Nama saya Andi. Mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi saya pelayanan di belakang sana di bagian multimedia ya.
kalau saudara-saudara Bapak Ibu yang tahu, ya sudah cukup lama. Kemarin waktu meeting benar disampaikan ada hal yang dibagikan ya di sana. Bersyukur puji Tuhan di Purim ini saya melihat di multimedia ada pembalikan keadaan yang luar biasa. Saya bersyukur, puji Tuhan. Yang saya mau saksikan mungkin soal lumpur kehidupan yang saya pernah alami ya saudara. Dulu saya tuh orangnya terjebak dalam lumpur kehidupan karakter saya sendiri gitu. Ya mungkin seperti yang nama-nama Haman itu tadi ya. Nama-nama anak Haman itu hampir semuanya itu ada di dalam diri saya saudara. Ya berfokus pada diri saya sendiri. Dan itu membuat saya terjebak dalam diri saya sendiri saudara. Tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, susah. Dulu saya orangnya minder saudara, maaf saya sampai saat ini masih agak grogi kalau depan. Tapi saya belajar untuk menerima apa ya, yang dari Tuhan gitu. Tuhan maunya apa ya? Saya mau kerjakan itu. Walaupun saya belum pernah melakukannya, tapi kalau Tuhan percayakan pasti ada jalan, ada diberi kemampuan dan kekuatan, saya percaya Tuhan. Oke, yang pertama soal lumpur kehidupan, saya tuh dulu minder saudara. Orangnya tuh bahkan untuk berbicara satu lawan satu aja itu satu hal yang susah buat saya. Apalagi di depan komsel atau di sini itu satu hal yang mustahil. Tapi satu kali Tuhan tuh memberikan pengertian gitu. Bahwa saya dipanggil, diselamatkan gitu. Bukan untuk diri saya sendiri gitu. Saya harus menjadi berkat buat orang lain, saya harus bersaksi bahkan. Kita tuh dipanggil untuk bersaksi. Tapi kelemahan saya adalah saya nggak bisa ngomong sama orang lain. Bagaimana saya bersaksi ketika saya nggak bisa ngomong sama orang lain, saudara? Itu suatu hal yang apa ya? Timbul kalau boleh dibilang kalau saya mau ambil tadi yang kondisi yang tadi disampaikan itu ada satu rasa kelaparan. Kelaparan akan apa? Kelaparan bahwa saya ini sudah lama jadi Kristen, tapi saya tuh kok begini-begini saja gitu. Dan saya belum berhasil, saya rasa saya belum berhasil untuk menjadi berkat buat orang lain gitu. Nah di situ saya mulai merenungkan gitu, saya harus berubah. Betul juga yang disampaikan itu bahwa di titik, di poin kita sadar, ada suatu kesadaran. Di situ perlu yang namanya keputusan untuk diambil. Nah, satu titik waktu saya akan kuliah waktu itu dulu, saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang tidak seperti Andi yang dulu gitu. Mungkin Andi yang dulu itu adalah Andi yang pendiam, Andi yang mengasihani diri sendiri gitu. Tapi di waktu itu saya merenungkan saya harus berubah. Akhirnya Tuhan berikan jalan gitu. Dengan saya masuk ke dalam perkuliahan itu, Tuhan berikan kesempatan saya merubah diri saya dan saya mengambil keputusan. Langkah kecil yang saya pernah lakukan waktu itu adalah hari-hari pertama sebelum masuk kuliah ya. Itu ada namanya ospek. Ospek mungkin ospek yang dulu itu beda dengan ospek sekarang, nggak ada ospek ya. Ospek yang dulu itu sekarang tabu, tapi ospek yang dulu itu lebih kepada ospek masuk kayak tekanan-tekanan karakter gitu ya. Kayak banyak hal yang kita harus ini, harus itu, membawa ini, diharuskan membawa itu gitu. Dan itu harus berjuang saudara. Nah waktu itu saya tuh memutuskan di ospek itu kan dibagi beberapa kelompok ya. Itu saya memutuskan untuk saya harus mulai berbicara kepada orang lain sebelum orang lain berbicara kepada saya. Itu salah satu langkah kecil yang saya lakukan untuk saya merubah karakter saya yang terlalu pendiam gitu dan gak bisa menjadi jawaban buat orang lain. Akhirnya puji Tuhan saya melakukannya dan singkat cerita ya di dalam proses perkuliahan itu Tuhan selalu terus membentuk kehidupan saya menjadi ya seperti sekarang gitu. Keluar dari lumpur kehidupan saya yang tadinya memikirkan diri sendiri dan segala macam. Oke, saya singkat cerita ke depan sampai sekarang ini saya pelayanan di multimedia. Puji Tuhan itu tadinya pelayan multimedia Jawa ya kalau pertama kali saya pelayanan di sana. Tapi
Awalnya saya itu ikut pelayanan bagi sembako juga waktu itu. Sebetulnya awalnya. Waktu itu saya berpikir bahwa pelayanan itu satu hal yang buat apa gitu. Tapi suatu titik Tuhan juga pernah memberikan saya itu pengertian bahwa kamu tuh salah satunya tuh harus kamu berhenti untuk memikirkan dirimu sendiri dengan cara kamu harus melihat orang lain, kamu harus melayani orang lain. Nah, hal seperti itu yang membuat saya sadar, oh saya harus mulai melayani orang lain gitu. Saya harus mulai berkecimpung di dunia pelayanan supaya saya bisa selesai dengan diri saya sendiri sebetulnya tadi. Tapi begitu saya masuk, oh ya benar Tuhan. Terima kasih untuk pengertian yang diberikan gitu waktu itu. Puji Tuhan sampai akhirnya saya dapat jodoh juga karena pelayanan gitu saudara. Ya puji Tuhan, itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Ya saya juga berharap bahwa kita semua di sini pasti punya ya lumpur-lumpur kehidupan itu. Dan pasti banyak juga kesaksian gitu. Tapi mungkin ada juga orang seperti saya dulu, ya punya kesaksian tapi nggak bisa ngomong. Ya itu butuh proses memang saudara. Tapi ada satu keputusan yang harus diambil. Dan keputusan itu penting saudara. Dan langkah kecil itu juga penting untuk dikerjakan gitu. Nanti selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya gitu. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, waktu Mas Andi ini cerita di kelompok kecil mungkin dia lebih lancar, di sini mungkin agak grogi, tapi dia itu bilang bahwa dia sendiri dulu ketika yang dia ceritakan terjebak di dalam lumpur itu, bahkan dia itu merasa dan berpikir bahwa saya itu ngapain ngomong ya? Ngomong sama orang itu buat apa ya? Kalau bisa nggak ngomong, nggak usah ngomong. Ternyata ketika dia masuk ke pelayanan yang pertamanya karena diajak, terus dia masuk ikut pelayanan di MM Bahasa Jawa. Diceritakan kalau MM Bahasa Jawa itu otomatis dia ini akan disuruh untuk tidak hanya cuman MM. Nyalami orang iya, terus dia bantu-bantu iya. Dan itu ternyata yang membangkitkan di dalam dirinya sebuah rasa supaya dia itu jadinya tidak minder. Dia akhirnya ketemu orang, dia akhirnya ternyata melayani itu adalah hal yang simpel. Dia cuman bantuin, dia cuman nyalami orang, ternyata itu menjadi berkat. Dan dia baru menyadari bahwa tidak salah ketika dia mengambil keputusan untuk masuk dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu ayat yang terakhir, kata worship Bapak Ibu Saudara, atau kita sering lakukan penyembahan, kita lakukan pelayanan sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan bagi Tuhan. Ternyata kata worship, first mention, pertama kali disebut di Alkitab dalam bahasa Inggris, itu bukan sebuah ucapan syukur dalam perkataan, sebuah nyanyian, bukan Bapak Ibu Saudara. Ternyata kata worship pertama ada di Kejadian 22 ayat 5. Genesis 22 verse 5. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Ternyata kata worship pertama kali ini muncul saat Ishak mau dipersembahkan. Artinya worship yang sebenarnya adalah sebuah sacrifice atau sebuah pengorbanan. Nah, maka dari itu bukan harga yang dibayar, tapi itu pengorbanan yang kita lakukan untuk melakukan penyembahan karena kasih cinta kita. Itulah yang membuat bahwa ketika mereka akhirnya memutuskan untuk masuk dalam sebuah pelayanan, mereka harus mengorbankan banyak hal, tapi di situ potong
Tuhan izinkan, potong setiap kedagingan. Dan itu yang ternyata mengangkat setiap kita dari lumpur. Bapak Ibu Saudara, kemarin kami pulang dari Solo. Di perjalanan saya mendengarkan khotbah dari almarhum Bapak Petrus Agung Purnomo yang judulnya Perjanjian Garam. Sebenarnya saya dulu sudah pernah dengarkan, tapi hari itu saya pengen mendengarkan lagi dan saya pengen mendapatkan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Satu ayat Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apakah kita sudah menjadi garam dunia? Pak Petrus Agung berkata ketika dia membaca sangat banyak artikel, ternyata garam itu punya fungsi yang begitu banyak. Bahkan kalau menurut artikel-artikel ada ratusan ribu fungsinya. Saya pernah Bapak Ibu Saudara pergi ke Tibet. Di sana mereka gunakan garam untuk memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya sampah, tidak berguna, jadi tempat tinggal mereka. Saya juga baru tahu, ternyata di suku-suku itu, mereka ini pakai kotoran sapi Bapak Ibu Saudara. Kotoran yak, itu mereka bakar pakai garam. Dan luar biasanya garam ini menetralisir kumannya, bakterinya, bahkan baunya. Sehingga mereka bisa pakai itu menjadi lapisan untuk di tembok. Ketika dingin mereka tidak kedinginan, panas mereka tidak kepanasan. Itu salah satu fungsi. Tapi percayalah, kita garam dunia. Mari temukan fungsi masing-masing dari setiap kita. Jangan sampai kita menjadi tawar. Temukan fungsi. Bangkit dari lumpur. Setelah bangkit kita sadari semuanya. Masuk ke dalam panggilan Tuhan. Dan yang terakhir, temukan fungsi dan jadi garam dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sudah lewati Purim, kita sudah percaya ada pembalikan keadaan. Tuhan sudah lakukan dan kerjakan semua. Semuanya lebih dari apa yang kita minta dan dari apa yang kita doakan. Tugas kita masing-masing, yuk bangkit dari setiap lumpur yang menjebak. Setiap hal yang dipakai si jahat untuk menyerang dan mengintimidasi. Mari kita bangkit sama-sama dan kita percaya ada pembalikan keadaan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur bahwa caramu sangat indah untuk menolong setiap kami. Caramu sangat luar biasa untuk menolong hati kami. Bapak, ini hati kami bawa kembali ke hadapan-Mu. Kami rindu terus Engkau pulihkan, Engkau bentuk. Kami percaya Bapak, bahwa setiap tahun yang dimakan oleh belalang akan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, kutuk menjadi berkat adalah bagian setiap kami. Paksakan kehendak-Mu, kikis setiap kedagingan kami, kikis setiap kedagingan kami, agar rencana-Mu jadi nyata di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau lanjutkan, Engkau bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Amin.